Ada siapa? Berpasangan, tentunya berpasangan. Udah? Ya. Sama-sama seragamnya sama gitu. Oke. Sudah berpasangan? Ya. Instruksinya, saya belum bilang berpegangan. Berpasangan, ya berpasangan dulu. Instruksinya hanya menatap mata temannya sambil senyum. Selama 30 detik. Ya, selama 30 detik. Belum dimulai, jangan senyum dulu. Iya. Iya, jangan senyum. Oke, tatap dulu mata temannya. Rekan sejawatnya. Oke, siap. Ya, itu dari sekarang dimulai. Oke, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, selamat datang Bapak Ibu hebat. Ya, mari di sini saya mengajak Bapak Guru hebat, yaitu kita bekerja sama, berkolaborasi, saling mendukung demi terciptanya budaya positif di sekolah kita tercinta. Itu aja moto saya untuk hari ini. Lanjut. Nah, sebelum kita ke forum diseminasi intinya, saya ajak Bapak Ibu guru yang hebat ini kita buat kesepakatan. Saya sudah menampilkan pemantik yang ada di depan. Kira-kira ada yang mau ditambahkan? Pertama, menghargai siapapun yang berpendapat. Kedua, menjadi pendengar yang baik, berpakaian rapi dan sopan untuk yang ketiga. Yang keempat yaitu izin jika ingin keluar. Yang terakhir, boleh makan, minum dengan tenang. Setuju? Sepakat? Sepakat? Iya, terima kasih. Bisa lanjut ya Bapak Ibu? Oke. Nah, seorang guru yang baik dan bijak harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Semoga kita sudah menjalankan budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep utama budaya positif. Seperti apa ya? Sebagai berikut. Konsep utama budaya positif ini ada 7. Ada 7 yang harus kita lalui. Secara tidak sadar, kalau
paperless ibu bapak. Sudah ditulis, diketik? Ya, disiplin positif menurut bapak ibu guru yang hebat itu apa? Oke, sudah ada. Nah, tapi di sini no name, nggak apa-apa. Cara yang digunakan untuk membentuk sikap mandiri. Next, disiplin adalah poin utama dari kebebasan. Berat bahasa. Next, disiplin positif, sikap ke apa ini? Ketaatan kepada aturan yang berlaku. Masya Allah, banyak. Disiplin positif merupakan pendekatan positif dengan cara pengelolaan perilaku dalam mendidik siswa atau murid tanpa adanya kekerasan. Masya Allah, ini disiplin positifnya sudah banyak. Guru dan sekolah sama-sama memiliki kesepakatan belajar, ya, baik saling menghargai, solidaritas, lalu menumbuhkan sikap disiplin, ya, kesadaran tanpa paksaan. Benar. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik anak yang fokus pada membangun hubungan yang sehat, Masya Allah, dan saling menghormati antara orang tua anak. Kemudian disiplin positif adalah menumbuhkan sikap taat dan patuh terhadap aturan tanpa mengulangi kesalahan. Ya, next adalah yaitu menumbuhkan sikap disiplin atas kesadaran tanpa paksaan. Masya Allah, pendapat bapak ibu guru hebat ini luar biasa, ya. Inner hal yang positifnya keluar nih. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan di sekolah kita tercinta ya bapak ibu. Amin. Oke, nah disiplin positif di sini, ya, semenjak sudah 2,5 bulan ya, yang sudah saya lakukan di pendidikan guru penggerak. Nah, disiplin positif di sini merupakan penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dari murid itu sendiri. Kemudian bertanggung jawab dan memberdayakan murid melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dari pendidikan yang saya dapatkan, nah, hal yang dilanjut lagi yaitu disiplin positif ke arah disiplin diri yang terdapat di dalam murid-murid tersebut, ya, minimal bisa mengontrol diri dalam melakukan apa segala tindakan. Ya, kalau misalnya sudah bisa mengontrol diri, dia akan berpikir, jadi kayak melakukan ini, nah, kira-kira efeknya gimana? Nah, minimal ada sentuhan dari jiwa murid tersebut. Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal. Ya, motivasi internal bukan karena paksaan atau hukuman atau hadiah, seperti itu. Intinya dari diri murid itu sendiri. Oke, kedua yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar di sini ini adalah konsep utama budaya positif yang kedua. Kira-kira masih ingat ya 6 dimensinya? Iya, apa aja? Benar, kecil, lagi
Boleh pakai yang sebelumnya, boleh kita tambahkan. Ya, motivasi perilaku manusia. Masih bisa? Karena bebas. Nah, sambil menunggu pendapat dari Bapak Ibu. Nah, motivasi ini saudara, motivasi perilaku manusia biasanya bersifat intrinsik, berasal dari dalam diri. Berasal dari dalam diri, ya, seperti apa? Minat atau kepuasan pribadi itu ekstrinsik, dan itu berasal dari faktor luar seperti pengakuan, ya, hadiah. Lanjut,
ya. Saya hanya memantau. Yang alhamdulillah kemarin kesandung kasus nih anak saya. Dari situ, nah saya ingatkan lagi di sini. Alhamdulillah, jadi restitusinya langsung jalan. Apa sih restitusi nanti ya terakhir. Dan ini hasilnya. Berikut silakan menyimak video yang sudah saya aplikasikan untuk membuat keyakinan kelas. Terima kasih.
34. Ryan oh, si Ryan nggak ada. Gunting. 9 bisa nggak 9? Riko. 9. Di sebenarnya aku pedangin. Yang sekarang itu yang kamu lakukan tanda tangan atau usil aja ya. Nanti majunya pas baris. Oke, pas kamu dari baris ini silahkan. Di videoin ya. Oke, di videoin. Ke situ.
Kelas impian 10-6.
dihargai, kurang kasih sayang sama orang tua ya. Makanya berperilaku seperti itu, ya enggak? Lanjut, kita kebutuhan dasar. Ada pernyataan, ya, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan ini, hal tersebut dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Gagal, ya. Berarti kalau murid kita ada yang masih berperilaku seperti itu, pasti gagal dong. Kebutuhan dasarnya apa? Dari rumahnya dulu pasti ya. Iya, kelihatan. Nih. Oke, kebutuhan dasar manusia yang saya dapati di pendidikan pondok itu ini. Melalui modul 1.4. Bertahan hidup, ya, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, ada rasa menguasai ya, kemudian kebebasan, dan satu lagi yaitu kesenangan. Udah menguasai, bebas, lalu senang-senang gitu. Dasar manusia memang seperti itu. Tapi kalau memang kebutuhannya ini dalam hal negatif, bahaya. Jadi kita sebagai guru tugasnya mengarahkan hal yang positif. Oke, misalnya nih studi kasus, ibu dia, saya sendiri memang mengalaminya ya, memiliki murid yang bernama Komang saat anak. Ya, Bu Tia sedang bingung menghadapi pula dan tingkah laku Tono yang seringkali meminta paksa bekal makan siang. Jika Bapak Ibu guru di posisi Ibu Tia, apa yang akan dilakukan? Nah, menurut Bapak Ibu guru hebat, alasannya apa nih Tono berbuat seperti itu? Apa itu? Ya, boleh misalnya kebebasan. Bebas itu mau ya. Ya, kebutuhan hidup, memenuhi kebutuhan hidup, apalagi mau diperhatikan, penguasaan, mau jagoan gitu lah. Ya, benar-benar ini. Oke. Nah, setelah saya selidiki diamati memang ada semuanya ada di dalamnya tadi. Misalnya nih, alasan si Tono yang pertama, karena lapar, orang tuanya nih tidak bawa bekal makanan kan ya. Nah, maka kebutuhan dasar yang dipenuhi, yang sudah dipenuhi Tono yaitu bertahan hidup, survival. Semuanya coba-coba punya orang. Dia nggak dipaksa. Ya itu bertahan hidup. Nah, alasan yang kedua si Tono nih, karena dia senang dengan temannya, jadi memperhatikan dia. Ya, kelakuannya mau diperhatikan yang tadi sudah Bapak Ibu sebutkan nih. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya, pasti gurunya melaporkan ke orang tua, sehingga orang tuanya lebih memperhatikan Tono. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tono yaitu rasa kasih sayang dan dapat diterima. Nah, ini orang tuanya cuek ya? Mungkin sih. Iya sih, semuanya. Memenuhi kebutuhan hidup di rumah aja udah pusing, tambah lagi satu lagi diperlaku sama anaknya. Iya. Nah, di sini ada alasan Tono yang ketiga. Karena temannya ya jadi takut dengan dia akan menuruti keinginannya karena takut ya. Kemudian Tono sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kekuasaan. Ya, kalau di sini mungkin masih ada di kelas masih seperti ini ya, kita manfaatkan aja tenaganya atau energinya yang tadinya ini kan negatif ya, kita arahkan ke positif di kelas, terus kita jadikan KM atau bagian keamanan, ya kan, kita arahkan ke sana. Nah, bisa aja Bapak Ibu mungkin ada yang ide lain. Alasan Tono keempat, karena bosan, karena bekalnya itu aja ya. Tidak, itu lagi nasi telur lagi ya. Lama-lama bosan, nah Tono mencoba makan bekal temannya yang beraneka ragam. Nah, kalau begini kan berarti dia sedang memenuhi kebutuhan yang kebebasan. Iya. Dia mistik. Tapi ini caranya, kalau Bapak Ibu kan berkomunikasi dengan baik, tapi ini anak nanti cara paksa ya. Belum kita lihat gesternya saat dia minta paksa. Ya.
ini alhamdulillah sudah saya lakukan semuanya, semua jenis sudah saya lakukan. Sebagai penghukum, dari awal-awal saya sebagai pendidik, saya sudah melakukan hal ini. Kemudian sebagai teman, udah. Lalu merasa bersalah, iya. Bukan anak didoktrin, itu kamu salah. Itu merasa bersalah, kemudian pemantau. Ya, cara bicaranya juga beda lagi. Satu lagi yang paling nyaman kalau menurut saya itu manajer. Di mana-mana di perusahaan juga sama ya, manajer. Oke, enak. Nah, kalau di pendidikan guru penggerak, kira-kira dari kelima posisi ini, Bapak Ibu guru udah di kategori yang mana? Iya, ibu juga pernah waktu sekolah. Sama seperti kamu, Kak. Seperti kasus kamu. Dipanggil sama sekolah. Sama. Kamu sadar itu kesalahan yang kamu lakukan. Iya. Jadi emang kalau anak udah di posisi seperti itu, ya, kemudian validasi tindakan yang salah. Menurut kamu, tindakan yang kamu lakukan salah atau benar? Terus, oh ada, sebutin. Tadi kamu udah gini-gini, kan saya nggak minta, dia sendiri udah seperti tadi. Oh ada, percaya kan? Jadi saya sudah lakukan bagian kedua validasi tindakan. Ini menanyakan keyakinan. Kita langsung mengerucut kalau anak sudah ini. Oh jadi kamu masih ingat keyakinan kelas kita kemarin tulisnya apa? Di bagian mana kira-kira yang belum kamu benahi? Keyakinan kelas. Nah, itu pertanyaan paling penting. Jadi itu anak sadar, ya sadar yang sudah dia lakukan salah, dia harus bergerak yang benar itu kemana? Jadi dia dapat solusi kan? Itu diarahkan dari institusi mau seperti itu. Iya, mau benar-benar. Sebenarnya seru, nanti saya kasih share link si ibu nanti. Ya. Saya berharap karena sudah digaungkan budaya positif di sekolah ini. Nah, intinya prakteknya harus benar. Prakteknya harus benar. Kita memang harus ada di posisi manajer. Kita sama-sama memantau intinya. Emang sih kalau guru itu kan nggak bisa. Insya Allah dari ibu bapak guru sudah melakukan penggeraknya, berarti sudah masuk ya ke budaya positif. Ya, restitusi juga ya. Teman sebangku saya aja nanya apa sih sebenarnya segitiga restitusi ini merupakan pelaksanaan terakhir yaitu tentang konsep utama budaya positif. Alhamdulillah sudah saya lakukan di kelas. Mohon simak video berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya, silakan Tiara duduk. Terima kasih, Bu. Iya. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Hari ini dipanggil alasannya apa? Ya, Bu, mau soalnya hari ini dipanggil dari Informatika soal TikTok. Oh iya, alhamdulillah jadi tahu ya alasannya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, perbuatan yang tadi Tiara lakukan menurut Tiara benar atau salah? Salah, Bu. Jadi Tiara udah tahu itu perbuatannya tersebut salah. Iya, alhamdulillah. Boleh diceritakan alasannya kenapa Tiara
melakukan hal tersebut. Misalnya sebenarnya tidak bermaksud situ, cuman karena waktu di jam kerja itu nanti aku merasa bosan itu jadinya langsung akhirnya gitu. Tapi ibu bersyukur nih, Tiara sudah tahu kesalahannya di bagian apa. Ya memang kita manusia kadang berbuat salah. Ibu pun pernah berbuat salah, ya. Tapi hal yang terpenting menyadari kesalahannya itu ada di mana dan segera memperbaikinya. Satu lagi, tidak mengulangi kembali. Menurut Tiara, bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan? Tidak mengulangi dulu dan pelajaran lagi. Oh, ya, gitu ya. Nah, sekarang kita berbicara dulu tentang keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Di awal pembelajaran kita sudah buat kesepakatan nih keyakinan kelas. Mudah-mudahan Tiara masih ingat ya. Nah, kira-kira di keyakinan kelas bagian mana yang belum Tiara lakukan? Tidak fokus dan jadi Tiara masih hafal ya keyakinan kelas yang kita buat bersama? Ya, alhamdulillah. Oke, sekarang Ibu ingin mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Nah, pasti Tiara masih ingat ya tentang keyakinan kelas. Kita sudah buat kesepakatan waktu di awal pembelajaran. Nah, kira-kira di keyakinan kelas bagian mana yang belum Tiara lakukan? Di bagian fokus dan bertanggung jawab. Oh iya, alhamdulillah. Berarti Tiara masih ingat ya keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama. Iya. Dari keyakinan kelas yang kita buat bersama kemarin semuanya sudah dilakukan oleh Tiara? Oh belum. Ya, sekarang Ibu mau mengajak Tiara dan teman-teman nih nanti diingatkan kembali keyakinan kelas harus kita jalankan bersama supaya kelasnya nyaman, tertib, dan kita belajar tetap fokus. Paham maksud Ibu Tiara? Paham. Iya. Paling itu aja ya. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Oke, silakan duduk ya. Nabila. Ya, alhamdulillah. Ibu senang kamu hadir. Ya. Kira-kira kamu tahu kenapa Ibu panggil hari ini? Ya, Bu Nabila tahu. Nabila tadi di kelas mengasih contohan kepada teman-teman saat ujian. Oh begitu. Ya, alhamdulillah ya. Nabila udah tahu kesalahannya apa. Iya. Nah, kalau perbuatan tersebut menurut Nabila salah atau benar? Salah. Oh iya, alhamdulillah. Memang perbuatan tersebut salah. Ya, namanya manusia ya, pasti berbuat kesalahan. Ibu juga sama, pernah berbuat kesalahan. Tapi yang terpenting tahu kesalahannya di mana, segera memperbaikinya, dan satu lagi tidak mengulangi kembali. Oke, Nabila. Oke. Nabila boleh cerita ke Ibu sekarang alasan kenapa Nabila berbuat seperti itu? Saya mau bertanya karena kalau Nabila tidak mengasih jawaban kepada teman-teman, Nabila akan dicontoh oleh teman-teman. Maka dari itu Nabila mencontohkan kepada teman-teman. Oh begitu, alasan yang kamu lakukan. Ya, oke. Sekarang kita bicara tentang keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Nah, di awal ajaran baru kita pernah buat kesepakatan kan ya? Ya, keyakinan kelas kita buat bersama-sama. Nah, keyakinan kelas bagian mana yang Nabila belum lakukan? Oke, sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas di awal ajaran baru pernah kita buat kesepakatan bersama. Oke, menurut Nabila nih,
di keyakinan kelas bagian mana yang belum Nabila lakukan? Lalu bicara terhadap tugas dan juga mengerjakan tugas secara mandiri. Ini dan juga Nadia dan percaya dalam kemampuan Nadia sendiri. Iya, alhamdulillah sekarang Nadia tahu ya keyakinan kelas yang harus dilakukan. Ya, kalau bukan ibu, lalu teman-teman, lalu Nabila, siapa lagi yang akan mengindahkan keyakinan kelas? Ya, jadi ibu minta mulai dari sekarang karena sudah tahu keyakinan kelas yang harus dilakukan. Ya udah, harus kita lakukan, memperbaiki semua kesalahan, menyadari apa yang harus dilakukan. Nah, menurut Nabila, rencana kedepannya bagaimana untuk memperbaiki kesalahan? Tidak akan memberikan contoh yang kepada teman-teman saat ujian. Iya, alhamdulillah itu bagus ya. Ibu yakin Nabila bisa melakukan hal tersebut demi keyakinan kelas yang kita buat bersama supaya kelas kita akan aman, nyaman ya. Teman-teman juga akan bahagia dalam belajar. Terima kasih ya Nabila. Iya. Oke, terima kasih, cukup itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatiar Mutiara Anfaunas dari kelas 10-6. Saya senang karena dapat bisa berdiskusi bersama Ibu. Saya mengetahui dan menyadari kesalahan saya. Saya berjanji untuk tidak melakukan kembali kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Franzar. Saya dari kelas 10-6. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bu Nur Atiyah yang telah mengajak saya berdiskusi. Saya menjadi tahu jika memberikan contekan kepada teman saat ujian adalah hal yang salah. Seharusnya saya bertanggung jawab dan berkomitmen kepada diri saya sendiri dan percaya terhadap kemampuan diri saya sendiri. Saya tidak akan mengulangi hal itu lagi. Saya juga harusnya menghormati kesepakatan kelas yang telah dibangun oleh kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berhasil dengan apa Ibu sabar menjelaskan. Apakah Ibu tahu ya mereka Bapak itu kan juga sekali tadi kebutuhannya yang belum terpenuhi. Iya, Ibu sudah memahami bahwa kebutuhan mereka itu sudah terpenuhi sehingga mereka langsung oke, tidak maksudnya jadi bisa lebih baik gitu ya. Apakah langsung di situ mengatakan bisa berhasil? Apakah nanti akan tidak timbul lagi pelanggaran kebutuhan ya karena kebutuhan tadi kan kita belum menggali apakah semua yang kebutuhan dasar tadi anak itu kan tidak tergali. Mungkin yang saya maksud mungkin yang dimaksud Ibu sudah terpenuhi untuk kasus itu aja. Iya. Bukan kita nggak tahu ya bang apakah memang sudah kalau kata Dek itu sudah menginternalisasi diri kan masih belum sampai ke situ. Kalau menginternalisasi diri itu bahwa itu proses tidak hasil benar. Jadi butuh perjalanan yang panjang. Nanti mungkin kebutuhan yang lain muncul lagi dia tidak terpenuhi, misalnya tadi kurang kasih sayang si temannya itu. Apakah nanti mungkin masuk sekolah saja? Apakah nanti kan bisa ada kebutuhan yang lain ini muncul lagi pelanggaran? Jadi sebetulnya mungkin goalnya itu berhasil bukan untuk keseluruhan secara tapi di boleh lah dia merasa sadar dia salah tapi kalau berhasil dari tujuan tadi kita kan dari disiplin positif
berlaku di tingkat SMA. Bagaimana dengan masa depannya misalnya, gitu ya. Benar. Kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari, masyarakatnya bagaimana. Nah, ini ada di poin ketiga tuh, menanyakan keyakinan bahwa anak itu melaksanakan disiplin positifnya tidak hanya pada lingkungan sekolah, tapi bagi keluarganya, kehidupan masyarakat dan masa depannya, dan bagi kehidupan sehari-hari. Perubahan ya. Benar. Memang tidak hari itu langsung kan kejadian pagi, sorenya dia baru ngomong. Teman satu materi yang kita cintai dan kita banggakan ini masih pusing dengan restitusi ya, apa-apa restitusi ya, tidak mungkin ya, kebanyakan yang restitusi ini bagaimana ini berita bagaimana ini. Intinya memang tidak ada kekerasan, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Nanti kita lebih pada menstabilkan identitasnya dulu, validasi tindakan salah. Kemudian di ujung endingnya itu ada keyakinan, kesepakatan antara siswa dengan benar itu. Jadi kamu sama-sama ini ya, kita sama-sama menjalankan keyakinan kelas. Intinya itu Ya, bisa ada keyakinan. Jadi keyakinan. ada inisiatif positif diri dari anak sendiri bukan dari kita. Benar. Memang yang diharapkan dari segi restitusi ya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, terima kasih Bu Evi dan iya. Misalnya kalau ini kan masalahnya yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, ini sedangkan si anak itu bermasalah di luar sekolah, misalnya melakukan kriminal atau bagaimana yang hebat, bagaimana ini? Tapi akan imbasnya kepada kita juga, misalnya. Kalau menurut pendidikan yang saya dapatkan banyak faktor yang harus kita rangkul, ya, banyak elemen yang harus kita ajak, terutama orang tua, soalnya kan kasusnya itu dari luar ke dalam. Iya, dari luar ke dalam berarti kita harus rangkul orang tuanya. Ya, tapi di sini masya Allah pernah saya dengar cerita sampai bagian siswa itu beliau menyisir semua wilayah-wilayah sini. Ya, masya Allah itu udah hebat banget sampai segitu, lebih dari polisi. Iya, kalau menurut saya yang tadi kasus tadi memang ada elemen yang harus kita rangkul, pertama orang tua menyadarkan dulu faktor yang utama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Itu kalau anaknya sudah dididik seperti itu, insya Allah mau melakukan apapun. Nah, di sini dasar agamanya kuat apa enggak? Kalau menurut saya, kalau udah sampai kriminal ya, nah, itu menurut saya. Berarti memang orang tua juga Sangat benar. kita saja sebagai guru di sini, Benar. orang tua juga sangat Berperan, iya. Dan itu komunikasi harus dua arah. Ini orang tuanya bisa diajak kerjasama nggak? Iya, boleh. Sebetulnya restitusi ini merupakan bagian untuk meluruskan kembali ketika siswa melakukan kesalahan. Benar. Kunci utamanya bukanlah restitusi, bukanlah manajer, bukan posisi kontrol, tapi sebetulnya adalah pendidikan karakter. Iya. Kunci utama dari proses ini adalah proses pendidikan karakter. Ketika pendidikan karakter itu dijalankan secara optimal, maka sudah tidak akan ada lagi siswa yang melakukan pelanggaran. Benar. Itu utamanya, Pak. Kalau pendidikan karakternya sudah jalan. Ketika ada siswa yang keluar dari aturan, maka kita luruskan kembali. Caranya ada 5 tadi. Ada disiplin negatif yang disebut dengan penghukum dan rasa bersalah. Iya. Disiplin netral itu teman dan manajer, teman dan pemantau. Dan disiplin positif itu yang disebut internalisasi, itu adalah restitusi. Itu ketika kasuistik, ketika ada siswa melakukan kesalahan. Kenapa dia bisa melakukan kesalahan? Karena proses pendidikan karakter yang tidak lancar. Nah, bagian kuncinya adalah bagaimana membuat pendidikan karakter ini bisa jalan. Itu ada 2. Yang pertama itu adalah keteladanan, yang kedua aturan yang dipahami oleh semua orang. Itu kata kuncinya. Gitu. Jadi ketika ada siswa melakukan
pelanggaran, pasti dia akan melihat siapa yang akan melakukan restitusinya. Kalau misalkan ada guru lagi sarua, dia akan terjadi penolakan. Pasti melihat Penstabilan identitas akan gagal. Apalagi validasi menanyakan keyakinan pasti akan gagal. Karena kunci utamanya pertamanya adalah tauladannya tidak muncul. tauladan. Gitu. Jadi kuncinya ketika kita mau menjalankan disiplin positif, yuk kita jalankan pembelajaran yang pendidikan karakter. Nah, ketika pendidikan karakter ini sudah lulus, baru ketika ada yang melenceng-melenceng sedikit, yuk kita restitusi, melenceng-melenceng sedikit, yuk kita restitusi. Gitu. Jadi kunci utamanya sebetulnya disiplin positif ini ada penguatan pendidikan karakter yang yang kita tularkan kepada siswa. Caranya jangankan ke siswa dulu, yuk kita dulu yang berubah, yaitu jadilah tauladan. Iya Pak Devi, terima kasih, Masya Allah masukannya dan pencerahannya. Bagaimana Bu Devi? Sudah paham? Jadi yang kriminal juga pasti tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi kalau karakternya kuat ke arah positif ya Pak. Ya. Iya. Dan di sini bukan hanya guru, tapi juga orang tua. Oke, sebentar. Pendapat Pak Devi. Jadi kuncinya pada saat kita menghadapi sebuah kasus lah ya. Jadi di situ kalau kalian berpendapat pendidikan karakter ya. Iya, diarahkan tujuannya sama ya Pak. Goalnya sama, pendidikan karakter goalnya. Nah, pertanyaan saya, selain maksudnya kita berarti fokus sebenarnya ke pendidikan karakter ya. Iya. Karakter yang akan kita bentuk kan, itu enggak? Ya. Karakter apa ya? Kata yang seperti tadi ya. P3. Ya kan. P3. P3 dulu. Apakah pada saat seperti itu kita hanya membaca pada sekolah aja dan lagi sini guru dan guru gitu ya yang membentuk karakter? Apakah kita juga tidak betul kali membutuhkan orang tua? Berarti artinya kalau memang tidak memang guru berarti guru orang tua harus ada dong komunikasi pihak sekolah dengan orang tua. Bagaimana membangun komunikasi yang harmonis gitu ya antara bagaimana sih program sekolah itu bisa sampai ke mereka. Nah, coba kuncinya lewat mana? Ada yang tahu? Kuncinya karakter orang tua yang juga ikut terlibat. Ya, sebetulnya dari awal itu di sini sempat terungkap sebetulnya tadi bahwa semua pihak harus dilibatkan. Yang harus digaris bawahi yang pertama itu sekolah bukan mengubah karakter siswa, tapi membantu orang tua untuk mengubah karakter siswa. Jadi kunci utamanya kita membantu orang tua. Nah, salah satu fungsinya adalah wali kelas. Wali kelas itu adalah penyambung antara sekolah dengan pihak orang tua. Kemudian piket itu wali kelas antara sekolah dengan pihak luar. Itu juga sama penyambung lidah dan sekolah. Setiap sektor yang ada di sekolah itu sebetulnya memberikan dampak yang luar biasa. Apabila kita kerjasama semua, maka sebetulnya tidak akan ada masalah lagi sih sebenarnya. Jadi semua baik piket, guru mata pelajaran, wali kelas, termasuk tata usaha dan semuanya, termasuk komite sekolah, itu adalah orang-orang yang memang berperan untuk mengubah karakter siswa. Tapi kita fungsinya satu, besar, membantu orang tua. Bukan karena kita itu bukan alat untuk mendisiplinkan anak, tetapi kita membantu orang tua untuk mendisiplinkan anak. Kita bukan membuat anak pintar, tapi membantu orang tua supaya anaknya jadi pintar. Sekolah itu hanya sebagai media untuk membantu. Itu yang paling penting. Ini Pak Devi, ada lagi mau menambahkan Pak Teteng? Ini kalau saya lihat ini satu menstabilkan kualitas. Terus yang kedua ada kebijakan yang salah. Yang ketiga mengenai keyakinan. Apabila itu dilakukan, seorang mahasiswa dan seperti itu sudah ya mengakui dan mau, ternyata beberapa waktu yang kemudian dia melakukan lagi. Nah, seperti itu apanya yang salah dari seorang wali kelas itu? Belajar Apanya yang salah ya? Dari pihak wali kelas. Kan sudah melakukan semaksimal mungkin, tapi berulang kemudian dalam kembali lagi 1 bulan kemudian dia melakukan hal
lagi kembali. Jadi hanya sadar sesaat, sebulan 2 bulan. Terima kasih berdua. Iya, terima kasih Pak Tete. Saya menambahkan mungkin nanti yang lain juga boleh berpendapat ya dari kasus yang Pak Tete menjalani dapati ya. Nah, di situ kok kumat lagi bahasannya ya. Itu lagi timbul lagi melakukan hal yang sama, benar? Iya. Tadi saya ingat dari penjelasan Devi itu semua butuh proses. Kalau memang ini anak udah tenang, stabil, mungkin seminggu ini, seminggu kemudian berubah lagi, ya kembali ke awal lagi. Nah itu adalah tugas kita tetap memantau, mengingatkan keyakinan kelas tadi, Pak. Iya, tapi dengan cara-cara yang restitusi. Iya, nggak apa-apa Pak. Kalau misalnya terus begitu, lama-lama anak juga, insya Allah secara presentasi juga akan benar. Ya Pak. Setetes air di batu akan. Perkataan saya. Ada lagi? Gimana Revi? Jangan Pak Revi. Seru ya. Pusing kan? Tidak apa-apa. Yang bisa saya simpulkan ya, role model. Oke. Nah, sepertinya tanya jawab ini udah dilakukan ya. Kalau lanjut sampai di end itu nggak akan selesai. Karena kan sudah harus belajar penanganannya. Yang tadi bisa saya simpulkan supaya sekolah ini bisa mengarahkan untuk pendidikan karakter, semua elemen harus bekerja sama, baik orang tua, ya, kemudian guru, wali kelas dan jajaran-jajarannya itu harus punya satu visi. Satu visi. Kalau memang visinya udah beda-beda maksud, udah nanti belok lagi nggak nyampe ke finish. Seperti itu kalau menurut saya ya, yang saya simpulkan dari beberapa pertanyaan dan solusi. Iya, memang sekolah ini membentuk satu karakter, membantu pihak orang tua. Jadi seperti itu. Kalau memang yang tadi kasus Pak Teteh, iya, berarti harus lebih bersabar lagi, ya, melakukan terus pendekatan dan terus restitusi. Ya Pak ya. Oke, paling itu saja untuk momen diseminasi budaya positif dari saya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat untuk hari ini. Semoga